Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan barisan dan deret geometri, ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Ini kisah tentang Khalid ya, yang senang menanam tanaman hias. Nah, awalnya dia membeli 9 pot kecil, kemudian setiap 2 pekan tanaman hiasnya itu jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Nah, ternyata kita langsung jawab aja ya. Dari pekan pertama bulan April sampai pekan terakhir bulan Agustus, itu kalau teman-teman hitung, itu nanti terdapat 21 pekan. Ya, khusus sampai tanggal 30 itu eh, terakhir sampai 21 pekan ternyata. Nah, ya, oleh karena itu, tanaman hias Khalid dikembangbiakan sebanyak berapa kali? Ya, dalam 21 pekan, ya, dalam 21 pekan itu kan dia berkembang biaknya atau dikembang biakannya dalam 2 pekan sekali. Nah, dalam 2 pekan sekali. Jadi setiap 2 pekan dia dikembang biakan menjadi dua, gitu kan ya. Nah, ada total 21 pekan. Berarti ada berapa kali dia dikembang biakan? Berarti nanti kan 21 dibagi 2 gitu kan ya. Nanti dapat 10,5 gitu kan ya. Nah, karena ada koma limanya, maka dibulatkan menjadi 10 sehingga akan dikembangbiakan sebanyak 10 kali, ya. Nah, jadi di titik-titik yang pertama akan dikembangbiakan sebanyak 10 kali. Kita lanjut. Nah, ini isi tabelnya. Nah, kita akan menghitung jumlah tanaman di setiap 2 pekannya. Nah, sekarang kita lihat di jumlah tanaman. 5 April totalnya 9, 19 April 18, 3 Mei 36, maka di 17 Mei akan diisi, ya tinggal dikali 2, 36 kali 2 gitu kan ya. Nah, nanti tinggal teman-teman isi 36 kali 2 berarti kan 72 gitu ya. Dan seterusnya gitu, 72 dikali 2 berarti kan 144. Oke ya. Dan terus 288. Nah, dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti di tanggal 23 Agustus. Nah, tanggal 23 Agustus. Teman-teman terus kali 2 kali 2 kali 2. Nah, bentuk lainnya saya langsung ke bentuk lain. Saya langsung ke bentuk lain. Nah, kalau di rincian perhitungan kan 9 kali 2, 18 kali 2, 36 kali 2, kemudian gitu terus. Tapi kalau di bentuk lain berarti kan itu ada 9 kali 2, 9 kali 4. Nah, berarti 9 kali, selanjutnya 9 kali 8 gitu kan ya. Nah, 8 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. 9 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 3. Terus ke bawah berarti kan 9 kali 2 pangkat 4, 9 kali 2 pangkat 5, 9 kali 2 pangkat 6, dan seterusnya sampai di perubahan ke-11 itu nanti 9 kali 2 pangkat, ya di sini 9 dikali 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya perubahan ke N, si Khalid itu bisa menghitung dengan rumus 9 dikali 2 pangkat N min 1. Karena polanya kalau nanti teman-teman sudah menghitung 9 kali 2 pangkat 1, saat perubahan kedua itu 9 kali 2 pangkat 1. Saat perubahan ketiga 9 kali 2 pangkat 2. Saat perubahan keempat 9 kali 2 pangkat 3. Ya, jadi pangkatnya berkurang 1 dari perubahannya. Jadi kalau perubahannya 1, rumusnya apa? Pangkatnya 0. Perubahan kedua, ya pangkatnya 1. Perubahan ketiga pangkatnya 2. Perubahan keempat pangkatnya 3. Sampai ke perubahan ke-11 pangkatnya 10. Maka nanti ketika perubahan ke N, jadi pangkatnya N min 1. Ya. Nah, dari sini teman-teman bisa hitung bahwa jumlahnya pada tanggal 30 Agustus masih belum berubah. Sama seperti di tanggal 23 Agustus, yaitu, nah nanti silahkan teman-teman isi di sini. Nah, sehingga dalam satu tempat terdapat, karena kan nanti total semua tanamannya akan dibagi 4 ya, akan dibagi 4.
akan dibagi 4 maka totalnya dibagi 4. Nah, nanti setelah dibagi 4 akan dapat berapa tanaman, gitu ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, rumus untuk mengetahui jumlah tanaman hias khalid adalah ya yang ada di kolom sini nih. 9 dikali 2 pangkat n min 1. Oke, sekarang kita mulai ke latihan. Nah, diketahui barisan 7, 14, 28, 5, 6. Ditanya suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut. Teman-teman bisa ya menggunakan cara manual. Ya, tinggal dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2 gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus gitu ya. Menggunakan rumus UN yang sudah kita pelajari. Yaitu U8 sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, N-nya diganti 8, R-nya diganti 2, dan A-nya diganti 7. Sehingga 7 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 kan 7. 2 pangkat 7 itu 128. Nah, 128 dikali 7. Ya, nanti hasilnya 896. Nah, kemudian nomor 2, ditanya suku ke-10, berarti N-nya 10. Yang memiliki suku pertama 6, berarti A-nya 6, dan rasionya 3, R-nya 3. Berarti nanti tinggal ganti aja, N-nya diganti 10, R-nya diganti 3, A-nya diganti 6. Jadi 3 pangkat 9, karena 10 kurang 1 ya. Nah, 3 pangkat 9 ini jawabannya 19.683. Nah, 19.683 dikali 6. Ya, nanti 118.098. Lanjut ke nomor 3. Nah, inilah deret. Kalau deret ini lagi-lagi dijumlah ya. Jadi setiap sukunya dijumlah. Nah, bisa sih teman-teman menggunakan manual ya. Teman-teman cari ke 9 angka, kemudian teman-teman jumlahin satu-satu. Nah, cuman kan nanti banyak ya, tugasnya banyak. Nah, ini kita bisa pakai rumus SN gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman lihat, silakan ya, rumus SN. Tapi SN geometri ya, yang SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1 gitu ya. Nah, ini sama nih rumusnya kayak gini. Nah, tinggal masukin aja, A-nya ganti 3, R-nya diganti 3, N-nya diganti 9. Nah, nanti akan didapat 29.523. Kita lanjut ke nomor terakhir ya, bahwa di sini virus dapat menularkan ke 3 orang dalam 1 hari. Berarti R-nya 3 tuh ketahuan. Kemudian jika pada tanggal 8 Oktober terdapat 100 orang, berarti A-nya 100. Dan tidak ada penanggulangan penularan virus, akhirnya dibiarkan gitu aja, nggak pakai masker, pada berkeluyuran gitu ya, pada keramaian gitu ya. Nah, maka dalam 2 pekan orang yang tertular virus sebanyak, nah, N-nya berapa kali dia berkembang biak ya, dalam 8 Oktober selama 2 pekan itu kan berarti 14 hari, berarti 14 kali dia berkembang biak, berarti N-nya ada 14. Tinggal ganti itu pakai rumus, A-nya 100, R-nya 3, N-nya 14. 14 dikurang 1 kan 13, berarti 3 pangkat 13 itu 15 berapa nih? 1.594.323. Nah, dikali 100. Nah, jadi segitu tuh hasilnya tuh. Nah, makanya dalam penularan virus nih harus dicegah, ditanggulangi ya. Tidak dibiarkan begitu saja, karena nanti orangnya yang terinfeksi akan sangat banyak. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.